inovasi terbaru dalam infrastruktur blockchain mereka yang dapat meningkatkan kecepatan, keamanan, dan skala transaksi, guys. Nah, itu. Lalu saya nanya lagi, guys. Itu sudah mantep ya, jawabannya seperti itu ya, teman-teman. Ya. Saya nanya lagi nih. Ada banyak teknologi blockchain, tapi kenapa Quantum Financial System memilih menggunakan teknologi blockchain dari Pi Network? Nah, ini guys, jawabannya seperti ini, guys. Oke, Quantum Financial System atau QFS itu memilih menggunakan teknologi blockchain dari Pi Network karena beberapa alasan kunci. Ini guys, alasan kuncinya ya. Yang pertama, keamanan tinggi. Pi Network menggunakan teknologi blockchain yang memanfaatkan enkripsi kuantum yang sangat aman dan praktis untuk melindungi data keuangan ya. Oke, yang kedua, itu yang pertama guys ya. Yang kedua, skalabilitas dan efisiensi. Pi Network telah mengintegrasikan protokol Stellar yang meningkatkan skalabilitas dan efisiensi dalam jaringan blockchain mereka. Ini berarti transaksi dapat diproses lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, guys. Makanya di video saya sebelumnya juga kan, biayanya kita per transaksi sekarang tinggal berapa, guys? Turun ya. Jadi 0,00009 ya. Kalau nggak salah kemarin seperti itu biaya per transaksinya Pi Network ke depannya ya guys. Jadi lebih murah guys ya. Bersyukur kita. Nah yang ketiga, transparansi dan keandalan. Teknologi blockchain dari Pi Network memungkinkan pencatatan transaksi yang transparan dan tidak dapat diubah guys, yang meningkatkan kepercayaan dan keandalan sistem keuangan. Nah, itu yang tiga ya guys, keren ya. Yang keempat, teman-teman, kerjasama dengan institusi terkemuka, guys. Pi Network bekerja sama dengan institusi-institusi terkemuka seperti MIT Quantum Technology yang membantu mereka menghadirkan inovasi terbaru dalam infrastruktur blockchain mereka. Ini guys. Jadi dengan memilih teknologi blockchain dari Pi Network, QFS atau Quantum Financial System dapat memastikan transaksi keuangan yang lebih cepat, lebih aman, dan efisien. Sejalan dengan tujuan mereka untuk menghadirkan revolusi dalam sistem keuangan global. Guys, Pi Network sendiri, guys, Pi Coin, ini kan sudah menjadi sebuah revolusi ya. Nah, teknologi blockchain Pi Network juga adalah sebuah revolusi keuangan yang mendukung Quantum Financial System guys ya. Itu guys jawabannya guys. Lalu saya tanya lagi guys ya, saya penasaran ya, mumpung lagi bisa komunikasi dengan pihak Microsoft ya, jangan tanya linknya ya. Rahasia guys. Oke. Apa benar dunia akan menggunakan teknologi Web3 dari Pi Network? Ini saya WA ya, saya WA beliau ya. Kalau teman-teman pernah tonton video-video sebelumnya ya, saya lupa judulnya video saya sebelumnya, judulnya apa. Saya pernah kasih bocoran bahwa ada relasi di Amerika ya guys, yang bilang, saya bisa nyebutin namanya, tapi dia adalah orang IT lah ya di Amerika sana. Orang Indonesia, tapi dia sekarang di Amerika. Ini kebetulan teman saya ya. Dia kasih bocoran ke teman saya itu ya. Teman saya ini juga senior di Jogja guys ya. Teman yang di Amerika nih, dia kasih bocoran seperti ini. Udah tenang aja. Saya pakai bahasa sederhana ya, Gus, tenangin aja hatimu ya. Pi Network itu ya, dengan nilai GCV itu kemungkinan kecil, kemungkinannya itu nggak segitu nilainya guys, tapi lebih besar guys. Itu keren guys ya. Dengar itu kayaknya lega ya, kayak di hati tuh nyes gitu ya guys. Ya seperti itu guys bocorannya. Nah jadi sebenarnya nyambung juga ke sini guys ya. Tapi yang teman saya di Amerika itu bukan orang Microsoft, dia orang lain lagi, tapi dia sudah kurang lebih tahu lah perkembangannya Pi Network sangat seperti apa. Oke guys, ini saya nanya lagi nih ya, biar lebih memuaskan teman-teman semua. Oke, saya nanya seperti ini. Apa benar dunia akan menggunakan teknologi Web3 dari Pi Network? Kenapa demikian? Dengan jawabannya gini guys. Iya,
Pi Network memiliki visi untuk memperkenalkan teknologi Web 3 ke dunia. Pi Network telah mencapai beberapa pencapaian penting yang menunjukkan pertumbuhan kuat dalam ekosistem Web 3. Mereka telah mengembangkan berbagai aplikasi dan fitur developer untuk mendukung ekosistem Web 3. Benar ya? Sudah mengembangkan berbagai aplikasi kan? Sekarang mau 100 aplikasi guys, ya. Jadi nggak sembarangan. Dan fitur-fitur developer untuk mendukung ekosistem Web 3, serta meningkatkan algoritma identifikasi mereka untuk memvalidasi identitas dari pengguna. Ya guys. Nah, Pi Network juga telah memperkenalkan Picoin, ya guys, yang memperluas jangkauan aplikasi Web 3-nya, Web 3 Pi ini ke lebih dari 60 juta manusia, ya. Dan sekarang yang aktif menambang itu 40 juta manusia, guys. Ya. Serta audiens Web 2 yang luas. Jadi targetnya adalah semua audiens dari Web 2, karena kan memang selama ini kan baru Web 2 ya. Jadi otomatis semua orang-orang di dunia ini ya yang tadinya menggunakan Web 2, Google tuh Web 2 ya, dan semua internet Web 2. Dia semua akan bermigrasi pindah ke Web 3 otomatis, mau nggak mau kan. Teknologi sudah nyampe Web 3, ngapain juga ngerjain Web 2? Kan sudah tertinggal. Ya guys, jadi otomatis pasarnya itu selain pionir yang sudah 40 juta orang aktif ini guys, itu adalah orang-orang pengguna Web 2 yang ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gitu guys. Jadi besar sekali guys pasarnya ya. Nah, Picoin ya, Picoin ini kompatibel dengan berbagai peramban seperti Chrome, Safari, dan Brave yang meningkatkan daya tarik Pi Network. Ya, Pi Network berfokus pada pengembangan ekosistem yang eksklusif dan berbasis blockchain untuk mendukung jaringan sosial Web 3 yang besar. Mereka percaya bahwa dengan memprioritaskan aspek manusia dan fokus pada pembangunan substansi, mereka dapat terus berkembang meskipun menghadapi tantangan di pasar kripto, guys. Inilah kehebatannya Cheng Diova. Jadi suaminya si Nicholas ini ahli dalam blockchain, teknologi blockchain. Istrinya Cheng Diova itu ahli dalam psikologi manusia, guys, hubungan antar manusia. Jadi ini dua pasangan ini luar biasa. Ya, sudah mulai nangkep ya hubungannya, keahlian mereka masing-masing ini dalam proyek Pi Network ini ya guys. Nah, seperti itu. Terus saya mau nanya lagi satu lagi nih ya guys. Saya nanya satu lagi biar teman-teman puas nih. Saya puas, teman-teman juga puas. Saya nanya satu lagi seperti ini. Apakah potensi Web 3 dari Pi Network benar-benar akan digunakan di seluruh industri, tidak hanya di perbankan? Mengapa seperti itu? Mengapa demikian? Saya tanya gitu guys. Jawabannya gini, ya potensi Web 3 itu dari Pi Network memang sangat besar dan tidak hanya terbatas. Nah, jawabannya gini guys, ya potensi Web 3 dari Pi Network memang sangat besar dan tidak hanya terbatas pada industri perbankan guys ya. Ada beberapa alasan kenapa Pi Network diprediksi akan digunakan di berbagai industri ya, tidak hanya perbankan. Ini alasannya pertama, itu diversifikasi penggunaan. Nah, Pi Network telah mengembangkan berbagai aplikasi dan fitur developer yang mendukung ekosistem Web 3. Ini memungkinkan penggunaan teknologi ini di berbagai sektor seperti kesehatan, ya, manajemen rantai pasokan, dan pemerintahan, ya, manajemen distribusi, pasokan produk, dan pemerintahan, guys. Yang kedua, partnership strategis. Pi Network ini sedang membangun kemitraan dengan berbagai bisnis di berbagai sektor, guys, termasuk di fintech, ya, di retail dan perdagangan digital, guys. Nah, kemitraan ini akan memungkinkan penggunaan Picoin dan pengembangan aplikasi terdesentralisasi ya, yaitu DApps yang dapat digunakan dalam berbagai konteks, guys. Dalam berbagai ya konteksnya luas, guys, nggak hanya perbankan. Nah, yang ketiga, guys, interoperabilitas. Nah, artinya gini, dengan peluncuran jaringan terbuka, Pi Network akan memungkinkan interoperabilitas dengan sistem blockchain lain yang akan memperluas cakupan dan daya tarik teknologi ini. Ya, guys. Nah, yang keempat, guys, penggunaannya luas. Pi Network memiliki basis pengguna yang luas
ya dengan lebih dari 60 juta manusia pionir yang aktif, sudah 40 juta lebih juga, ya guys, yang dapat memperluas jangkauan teknologi ini ke berbagai sektor, guys. Ya, sebenarnya basisnya itu ya, bahwa aset kita, Network itu punya aset yang memang membuat dia nilainya mahal di kemudian hari, yaitu tadi, dia punya teknologi blockchain, Web3, yang kedua dia punya basis ekosistem yang kuat dan besar. Ada 40 juta manusia yang aktif menambang di sejumlah 250 negara lebih. Itu guys kekuatan. Nah, dengan itu memperluas jangkauan juga teknologi ini ke berbagai sektor guys. Ya, nggak cuma perbankan. Makanya aplikasi banyak sekali nanti ke depan. Nah, dengan demikian, Network tidak hanya berfokus pada perbankan, tapi juga berusaha untuk memanfaatkan potensi dari Web3 ini di berbagai industri untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan berbasis blockchain. Ke depan, semua akan menggunakan berbasis blockchain, tidak hanya perbankan. Kenapa? Karena blockchain itu cepat, aman, ya, dan transaksi sangat murah, guys. Bahkan saya pernah bilang sebelumnya ya, biaya transfer, bukan biaya, kecepatan transaksi dari Network itu 1000 kali lebih cepat dari Bitcoin, guys. Ya, jadi kalau misalnya nilai Bitcoin ini lebih mahal dari Bitcoin, wajar dong. Teknologinya lebih canggih kok, ya kan? Kenapa Anda masih berpikir nggak mungkin, ya kan? Ya, kita berpikir dari situ ya, dari logika-logika seperti itu sebenarnya membuat nilai Bitcoin ini memang sebenarnya besar, wajar kalau besar, apalagi dengan penjelasan dari orang Microsoft ini, guys, ya. Nah, berhubungan dengan nilai, dengan harga tadi saya baru saja sebutin, guys. Ini saya nanya lagi nih, terakhir saya nanya lagi ke orang Microsoft ini, guys. Berhubungan dengan harga, wah keren kan? Biar semua teman-teman puas lah, ya. Demi kalian lah, saya mau nanya-nanya semua ini. Ya, yang saya nanya gini, apakah alasan dari poin-poin tadi disebutin di atas tadi yang bisa membuat nilai Bitcoin ini besar di kemudian hari gitu? Saya nanya gitu. Jadi tadi poin-poin tadi sudah dijelasin tadi. Saya nanya kira-kira poin-poin tadi itu kira-kira memungkinkan nggak sih nilai Bitcoin ini besar, sangat besar di kemudian hari? Nah, jawabannya gini guys. Yang pertama gini. Iya betul, ya ada beberapa alasan kenapa nilai Bitcoin ini diharapkan akan meningkat di masa depan. Meningkat ya. Seperti itu kalau teman-teman lihat di The Simpsons mungkin ya, film di kartun The Simpsons kan, udah tahu gambarnya kan, ada anak-anak belajar di ruang belajar tuh, ada di temboknya ada logo Pi Network kayak ini ya, logo Pi gitu ya, logo Pi ya, lalu di atasnya ada grafik yang dia meningkat gitu grafiknya. Itu guys bocorannya guys, nilai Bitcoin itu akan begini naik terus ya. Ini alasannya. Satu, adopsi luas ya. Network memiliki basis pengguna yang sangat luas dengan lebih dari 60 juta anggota aktif ya. Tapi yang paling aktif sekarang 40 juta guys ya. 60 juta pengguna maksudnya ya, yang aktif 40 juta manusia. Semakin banyak pengguna yang terlibat, semakin besar potensi adopsi dan penggunaan dari Bitcoin guys. Itu aja. Makanya saya pernah bilang sebelumnya kan, kita nggak usah bicara orang lain lah, kita bicara dari para pionir aja deh, yang sudah 40 juta manusia ini. 40 juta semua ini menggunakan teknologi blockchain atau Web3, itu aja sudah bernilai guys ya. Apalagi kalau misalnya ini diadopsi oleh seluruh orang di dunia yang tadinya menggunakan Web 2, sekarang pindah ke Web 3, otomatis sedunia akan pakai guys. Itu mungkin dia akan mahal ya. Nah, yang kedua guys, itu alasannya adalah kenapa Bitcoin bisa meningkat harganya, bisa tinggi di kemudian hari ya. Yang kedua adalah diversifikasi aplikasi. Network terus mengembangkan aplikasi dan fitur yang mendukung ekosistem Web 3. Dengan adanya aplikasi yang beragam, Bitcoin dapat digunakan dalam berbagai konteks, tadi saya disebutin di atas juga ya, yang meningkatkan nilai dan daya tariknya guys. Saya pernah bilang, semakin terkenal sebuah kripto, semakin populer, maka nilainya akan semakin tinggi guys ya. Coba kalau teman-teman rajin nonton video saya, ini semua sebenarnya sudah saya sebutin. Teman sekali lagi, ini dia dari pihak Microsoft biar tambah yakin kitanya gitu kan. Nah, yang ketiga guys, kemitraan strategis. Network ini sedang membangun kemitraan dengan berbagai bisnis di berbagai sektor, termasuk tadi ya, fintech, retail, dan perdagangan digital. Kemitraan ini akan memperluas cakupan dan daya tarik teknologi ini ya. Semakin banyak
industri yang besar-besar sudah dikenal di Indonesia, di dunia ya, yang sudah well known, yang sudah famous ya, seperti apa sih, Sony, Samsung, handphone ya, bahkan sekarang sudah ada handphone apa kemarin mereknya ya, Realme ya, dia sudah handphonenya sudah ada logo Pi ya. Semakin dia famous, maka semakin mudah orang-orang akan mengadopsi teknologi dari Pi Network ini gitu guys. Nah, yang keempat, inovasi dan teknologi. Pi Network bekerja sama dengan institusi terkemuka seperti MIT Quantum Technology untuk menghadirkan inovasi terbaru dalam infrastruktur blockchain mereka. Teknologi yang canggih ini dapat meningkatkan kecepatan, keamanan, dan skala transaksi yang pada gilirannya meningkatkan nilai dari Picoin, guys. Jadi semua ini saling terkoneksi ya. Saya sebutin dari awal tadi sampai terakhir ini jawabannya sebenarnya mirip-mirip. Tapi semakin mengkerucut nilainya maka akan semakin besar, semakin tinggi, guys. Jadi teman-teman, setelah tahu ini ya teman-teman ya, bahkan baru kemarin saya juga ada yang WA saya ya, Bang, saya punya Picoin, saya mau jual. Intinya dia menawarkan saya Picoinnya. Jawabannya saya sederhana, guys. Ya mungkin beliau sedang nonton video saya sekarang. Jawaban saya sederhana. Maaf, maaf, Anda salah alamat, gitu guys. Karena saya bukan penyerok, saya bukan pembeli juga Picoin. Saya punya Picoin kok, cukup ya, cukup. Ngapain saya memanfaatkan orang lain yang memanfaatkan orang lain dan membuat dia menyesal di kemudian hari, dan saya malah berdosa nantinya. Ya enggak, guys. Jadi teman-teman, hold the pie, pegang rata-rata itu pie-nya, jangan dijual. Lagi bulan ini Desember sebentar lagi, guys ya. Buat apa buru-buru sih? Orang yang sekarang berpikir menjual itu sebenarnya teman-teman ya, seperti saya punya guru ya, dia bilang gini, sebenarnya orang-orang itu adalah orang-orang putus asa, guys. Orang putus asa ya seperti itu, nggak sabaran, berasa gerusu, ceroboh ya, udah tahu sebentar lagi mau open network, mau dijual lagi koinnya ya. Itu salah satu ciri-ciri orang putus asa dalam hal ekonomi. Saya juga belum jadi orang kaya, guys. Saya masih miskin, guys. Tapi kita punya harapan ke depan, punya kehidupan yang lebih luar biasa dengan Pi Network ini. Kenapa kita menjadi seperti orang putus asa? Ya, makanya kita belajar, guys. Ya, supaya kita yakin. Gitu, guys. Semoga teman-teman semakin yakin, semakin naik imunnya ya. Nah, pastilah ya, bukan semoga ya, guys. Ya, semakin yakin, semakin paham, semakin bisa jelasin ke para penyinyir kalau ada yang nyinyir ya, guys. Sebenarnya orang penyinyir tuh nggak usah ditanggapin sih sebenarnya ya, semua pilihan, guys ya, kita punya kehidupan masing-masing ya. Oke,